Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan kekuatan untuk melakukan kegiatan dan segala aktivitas kita. Perkenalkan, nama saya Sendiana Riza Caniago, Guru Produktif Desain Komunikasi Visual SMK Negeri 2 Pemangkat. Pembelajaran kali ini membahas materi tipografi, sketsa, dan ilustrasi. Karya desain yang akan kita buat adalah ilustrasi logotype. Tujuan pembelajaran hari ini adalah menciptakan karya desain logotype dengan kode yang merujuk pada unit kompetensi M.74 DKV 13.012.2 dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran yaitu sebagai berikut. 1. Peserta didik menelaah desain brief sebagai landasan konsep desain logotype. Yang kedua, peserta didik mampu mempersiapkan alat dan bahan untuk merancang logotype yang diperlukan. Yang ketiga, peserta didik mampu membuat logotype dalam bentuk gambar ilustrasi. Dan yang keempat, peserta didik mampu menciptakan karya logotype secara digital menggunakan aplikasi CorelDRAW. Oke, di sini siapa di antara kalian yang pernah melihat logo suatu merek atau perusahaan dan langsung ingat mereknya hanya dari gambarnya saja? Saya, Bu. Setiap kali saya melihat logo R, yang saya ingat adalah Rocket Chicken. Saya selalu ingat dengan ayam gepreknya. Oke, bagus sekali Novi jawabannya. Nah, sekarang jika kalian diminta membuat logotype untuk sebuah merek, hal apa yang pertama kali akan kalian pikirkan? Saya, Bu. Hal yang pertama yang saya pikirkan adalah nama merek dan karakter seperti apa yang ingin ditampilkan. Misalnya, apakah ingin terlihat elegan, sederhana, modern, atau lebih playful. Dari situ, saya bisa menentukan jenis huruf yang sesuai. Oke, bagus sekali Aflin jawabannya. Nah, sekarang menurut kalian apa yang membuat sebuah logo itu mudah diingat? Saya, Bu. Ya. Menurut saya, logo mudah diingat kalau bentuknya sederhana dan tidak terlalu banyak elemen. Karena kalau terlalu rumit, orang sulit mengingatnya. Oke, ya benar semuanya anak-anak. Jadi dalam pembuatan desain logotype, yang terpenting adalah bagaimana supaya desain tersebut mudah diingat oleh publik. Oke, selanjutnya kalian pasti sering melihat logo di HP kalian. Seperti logo aplikasi atau brand smartphone. Nah, logotype yang kita pelajari hari ini sebenarnya adalah tulisan atau logo yang dapat mewakili suatu brand agar mudah dikenal. Jadi anak-anak, kenapa keterampilan ini penting untuk masa depan? Karena yang pertama, sekarang banyak UMKM, toko online, dan brand baru yang berkembang. Mereka membutuhkan logotype sebagai ciri khas. Kalian bisa memanfaatkan keterampilan ini untuk membuka jasa desain sendiri, bahkan saat masih sekolah. Oke, kemudian yang kedua, keterampilan mendesain logotype sangat penting untuk masa depan kalian karena saat ini hampir semua bisnis memerlukan identitas visual. Logo berupa tulisan atau logotype adalah elemen pertama yang dilihat orang ketika mengenal sebuah merek. Nah, jika kalian mampu membuat logotype yang menarik dan profesional, kalian bisa membantu suatu bisnis untuk dikenal lebih luas. Dan yang ketiga, di dunia kerja, perusahaan membutuhkan desain grafis yang bisa membuat identitas merek yang kuat. Dengan menguasai pembuatan logotype, peluang kalian untuk bekerja di dunia industri kreatif semakin besar, baik sebagai desainer perusahaan maupun freelancer. Oke, anak-anak, kemarin kita mendapatkan orderan dari klien. Nah, beliau ini ingin kita membuat logotype untuk developer perumahan. Nah, developer ini bernama Stonecap. Nah, di sini kita sudah mendapatkan desain briefnya dari klien. Nah, nanti ini Ibu akan membagikan desain briefnya ke kalian. Nanti kalian boleh pahami dulu, kalian baca. Nah, setelah kalian pahami, boleh kalian tanyakan ke saya apa yang kalian kurang jelas. Ini saya bagikan dulu satu-satu. Boleh ke belakang?
Permisi Bu, ini perlu diwarnai atau tidak ya? Atau cuma sketsa saja? Oke, pertanyaan bagus. Jadi, kalian tidak perlu mewarnai lagi, kita hanya men-sketsa manualnya saja dan tidak perlu men-tracing atau mendigitalisasi lagi, gitu. Siap Bu. Nah, kalian pasti sering melihat logo di berbagai tempat nih. Nah, seperti pada kemasan, produk papan nama sekolah, terus seragam sekolah atau baju olahraga. Nah, di situ kan ada logotype. Nah, logotype itu berfungsi untuk menampilkan identitas dan karakter suatu merek atau lembaga agar mudah dikenali dan dilihat orang. Jika kalian menguasai cara membuat logotype, kalian bisa membantu membuat citra sekolah atau produk menjadi lebih profesional, terus bahkan bisa menjadi peluang usaha untuk berkarir di bidang desain grafis atau berwirausaha. Nah, bagaimana langkah-langkah menentukan tujuannya? Yaitu yang pertama ada pahami desain briefnya dulu. Lalu buatlah kombinasi S, C yang berbentuk rumah. Yang kedua ada beberapa alternatif berbentuk dasar seperti kombinasi huruf segi 4 atau trapesium, nah atau lengkungan atau garis horizontal. Nah, untuk membuat sketsa, posisi kertasnya boleh vertikal atau horizontal. Siap Bu. Oke, yang kedua kalian harus menyiapkan alat dan bahannya. Nah, yang pertama itu ada graph paper seperti ini. Nah, terus ada pensil 2B, terus ada drawing pen, terus ada peraut, terus ada penghapus, ada penggaris seperti ini, ada busur. Nah, terus ada jangkar juga, jangan lupa. Setelah itu kira-kira apakah kalian sudah membawa semua alat yang saya sebutkan tadi? Sudah Bu. Oke, baik. Kita lanjutkan untuk membuat desain logo type-nya. Baik Bu. Oke, untuk membuat desain awalnya, mulailah kalian membuat garis tengah sesuai dengan ukuran yang akan kalian buat. Dan jangan lupa untuk membuat garis bantunya juga. Lalu, untuk memberi sentuhan akhir, jangan lupa periksa kembali keseimbangan bentuk dan konsistensi ketebalan garis. Nah, pastikan juga logotype tetap terbaca dan dengan jelas. Lalu jangan lupa pastikan spasi antar huruf dan gaya hurufnya seperti geometris, terus melengkung, tegas, dan lain-lain. Nah, yang jelas kalian harus sesuaikan dengan desain brief dari klien. Sampai di sini paham? Paham Bu. Oke, sekarang giliran kalian mencoba. Siapkan graph paper, lalu buatlah rancangan sketsa logotype untuk developer perumahan Stonecap. Nah, sesuai dengan desain briefnya. Lalu bacalah dengan teliti desain briefnya, terutama pada bagian deskripsi singkat. Kemudian buatlah sketsa logotype-nya. Nah, jangan lupa tugas kalian, buatlah sketsa logotype untuk developer perumahan Stonecap. Gunakan kreativitas kalian agar logotype tersebut menarik dan informatif. Nah, ingat, jangan terlalu banyak teks. Nah, gunakan kata-kata singkat, jelas, dan langsung pada tujuannya. Siap Bu.
Gimana? Sudah? Sudah, Bu. Selesai? Sudah, cuma tinggal diarsir saja. Oke, tinggal arsir ya. Gimana, Agis? Oke, apakah kalian sudah menyelesaikan sketsa logotype-nya? Sudah, Bu. Nah, baiklah, jika sudah, boleh dikumpulkan. Nah, sketsa logo ini akan saya berikan kepada klien agar klien bisa memilih sesuai dengan keinginannya. Nah, hari ini kita sudah belajar membuat sketsa logotype, mulai dari menentukan tujuan, nah, menyiapkan bahan, mendesain, hingga memberi sentuhan akhir. Nah, keterampilan ini bisa kalian gunakan untuk kegiatan sekolah, organisasi, bahkan usaha pribadi. Oke, setelah saya lihat-lihat, hasil ilustrasi yang kalian buat tadi sudah bagus semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan mendigitalisasi logotype yang sudah kita buat tadi dengan menggunakan aplikasi CorelDRAW. Terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sebelum pulang, boleh kalian siapkan barang kalian masing-masing. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah melihat video pembuatan sketsa logotype sesuai konsep desain, diperlukan ketelitian, berpikir kreatif, cerdas, dan ketepatan serta kerapihan dalam setiap langkah proses pembuatannya. Semua hal tersebut sangat penting agar hasil logotype memiliki nilai estetika dan makna yang kuat. Demikian, semoga pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan keterampilan kalian dalam merancang logotype yang berkualitas. Demikian video pembelajaran tipografi, sketsa, dan ilustrasi. Semoga video ini dapat dimengerti dan bermanfaat untuk kita semua. Setelah mempelajari tipografi, sketsa, dan ilustrasi, saya memahami bahwa pembuatan logotype memerlukan perencanaan yang matang. Tipografi membantu menentukan karakter dan keterbacaan logo. Sketsa memudahkan dalam menuangkan dan mengembangkan ide sebelum dibuat secara digital. Ilustrasi berperan dalam memperkuat identitas dan keunikan logo. Dari pembelajaran ini, saya belajar untuk lebih kreatif, teliti, dan memahami pentingnya makna dalam sebuah desain logo.